Güvendiğinizde mermileri silahta bıraktınız. Sultan pun menjawab, "Pasa, pistol ini masih baru. Bagaimanapun, pasti ada seseorang yang mengenalinya. Kalau kita memberikan peluru di dalamnya, pengkhianat tidak akan berani menarik pelatuknya." Ternyata Sultan memberikan pistol sebelumnya kepada pasanya untuk melihat siapa pengkhianat. Elinde tetiği çekecek yürek yokmuş. Singkatnya, Sultan sudah berada di ruangan pengobatan. Dokter pun berkata, "Sultanku, tadi dia membuka mata sesaat, kemudian tertutup lagi." Sultan pun lalu mendekati wanita itu dan berbicara. Wanita itu pun terbangun. Wanita itu lalu bertanya, "Di mana aku?" Sultan menjawab, "Kamu ada di istana." Wanita bertanya lagi, "Siapa kamu?" Sultan menjawab, "Abdul Hamid." Wanita bertanya lagi, "Apakah kamu tukang kayu?" Dokter pun menjawab, "Tidak, dia adalah Sultan Abdul Hamid Han." Sultan pun berbicara, Kızım bir "Anakku, hadise sebebiyle kamu ağlaması için kecelakaan karena kendaraanku mengenaimu. Kami membawamu kemari. Syukurlah kamu baik-baik saja." Wanita pun menjawab, "Ya, aku baik-baik saja." Sultan kemudian bertanya, "Siapa dirimu dan siapa namamu?" İsminiz nedir? Kızım isminizi bahşeder misiniz? Hatırlamıyorum. Namun wanita itu menjawab, "Aku tidak ingat semuanya." Wah, ternyata benturan itu membuat wanita itu menjadi hilang ingatan. Hiçbir şey. Kita beralih dulu ke Vienna. Hezrel telah bergabung dalam rapat pemilihan untuk pemimpin bagi Yahudi. Salah seorang anggota lama, kita sebut saja Pak Tua, ia pun membuka pembicaraan. "Saudaraku yang aku cintai, sekalipun kamu membawa pulang sebatang kayu, sebelum memasangkannya kepada kapak, bukankah kamu pasti akan memeriksa ujungnya? Karena benda tanpa kepala tidak ada artinya. Begitupun kita, orang Yahudi, berdiri tanpa kepala sampai hari ini." Hezrel pun menjawab, "Sebenarnya kita hanya terlambat." Pak Tua menjawab, "Benar, tapi dalam 2 hari lagi, sekalipun tidak resmi, kita akan membuat Kongres Yahudi. Dan seseorang akan berbicara dalam Kongres itu, dan akan terbuka lebar baginya untuk menjadi seorang pemimpin Yahudi." Dünya Yahudileri liderliğine gidecek yol açılacak. Kitabında herkese Salah seorang anggota kemudian berkata, Tuan Hezrel membuat setiap orang Yahudi percaya dengan buku pemerintahan Yahudinya. Dengan menghubungi para buruh dan petani di seluruh dunia, Tuan Hezrel akan membuat mereka datang dalam kongres itu. Aku pikir dia layak menjadi pemimpin. Mendengar ucapan pria yang memilihnya, Hezrel berkata, "Terima kasih. Aku memang hidup dengan ide itu." Namun tiba-tiba, Ben bu ideal için yaşıyorum. salah seorang anggota pria kemudian berkata, "Bisakah kita menghentikan permainan ini dan memulai pemilihannya? Kita telah membuang-buang waktu." Bir an evvel seçime mi geçsek? En yaşlı üye sıfatıyla Bay Herzl'ı Pak Tua pun kemudian berkata, "Baiklah, sebagai anggota lama, aku benar-benar senang mengumumkan bahwa Tuan Hezrel adalah kandidat. Apakah ada yang lain yang ingin mengajukan diri sebagai kandidat?" başka aday göstermek isteyen var mı? Namun terlihat tak ada seorang pun yang mengangkat tangannya. Sampai pria tadi yang menyela pun dia mengangkat tangan. Ben. Pak Tua pun berkata, "Silakan, tunjuklah kandidatmu, Tuan Emmanuel Carasso." Namun Emmanuel dengan percaya diri menunjuk dirinya sendiri. Adınızı ilan edin Bay Emanuel Karasu. Tiyatro devam ediyor. Melihat hal itu, Hezrel pun berbicara, "Apakah sekarang permainannya berlanjut?" Emmanuel menjawab, "Apakah kamu pikir permainan sudah selesai?" Sanıyorsunuz değil mi? Kita beralih dulu ke kediaman Seniha. Saat makan malam dihidangkan, Seniha nampak menunggu kedatangan Mahmud. Namun saat Mahmud datang, Seniha nampak kesal dan tidak duduk. Mahmud tak menyadari akan hal itu kemudian berkata, "Kamu tidak perlu menungguku. Kamu bisa makan duluan."
Seniha pun menjawab, aku tidak menunggumu. Aku hanya tidak mau makan. Mahmud pun melepaskan tali di lengannya dan makan dengan lahap. Seniha pun berkata, Mahmud, mengapa kamu membohongiku? Mahmud pun menjawab dengan enteng, yang mana? Berbohong tentang apa? Seniha menjawab, bukankah negara ini yang telah membuat ayahmu menjadi pasa di antara ratusan anak yatim dan menjadikannya pasa di istana? Sambil melepaskan tangannya dari Seniha yang menggenggamnya, Mahmud menjawab, apa yang sedang kamu bicarakan, Seniha? Mahmud, Seniha pun semakin serius dan menjawab, Mahmud, aku bilang kamu telah membohongiku. Kamu masuk bersama Abdul Qadir pada malam itu ke istana. Dan kebetulan, seorang wanita dibunuh malam itu. Dan sungguh kebetulan juga, peta malam itu telah ditukar. Mahmud pun terdiam dengan masih memegang tulang ayam di tangannya. tesadüf o ki o gece saraydaki haritalar değiştirilmiş. Elini kanı Seniha lalu memberikan sabut tangan untuk membersihkan darah dari tangan suaminya. Doğru. Saat Seniha akan pergi, Mahmud pun menjawab, benar, aku telah berbohong. Aku memang di istana pada malam itu. Tapi mengapa kamu tidak bertanya, mengapa aku berbohong? Itu karena keponakanmu tidak berada di istana pada malam itu. Dia pergi ke kasino dan terjadi perkelahian di sana. Aku mendengar hal itu di jalan ketika aku akan bertemu dengan orang-orang Inggris. Aku pun segera pergi menuju kantor polisi dan memerintahkan agar berita itu tidak boleh tersebar. Memerintahkan untuk tidak menyebarkan gosip ke musuh kakakmu. Ben İngilizlerle görüşmeye giderken bu havadisini olayı sakladım. Aku menutupi kejadian itu. Aku membawa keponakanmu sampai ke ruangannya. Ya, aku memang bersalah. Karena telah melindungi kehormatan keluargamu. Dan juga, aku tidak membunuh wanita itu. Aku tidak menukar peta itu. Sekarang, kamu boleh pergi. Dan katakan pada Sultan bahwa saudara iparnya adalah seorang pengkhianat. Doğru. Suçluyum. Olduğum için suçluyum. Ben ne o kızı öldürdüm, yerini değiştirdim. Aynı olduğunu söyleyebilirsiniz. Bagaimanapun, aku ingin kamu tahu Sultanaku. Aku mencintaimu, saudaramu, dan anak-anaknya lebih daripada nyawaku. Itulah ceritanya. Ben sizi de canımdan çok seviyorum. Vaka bu. Pinter banget ya si Mahmud ini. Seniha pun nampaknya tidak lagi mencurigai suaminya setelah mendengar keterangan suaminya yang memang begitu meyakinkan. Seniha pun berkata, kita adalah keluarga Mahmud. Jangan bohongi aku. Mahmud menjawab, aku tidak akan. Seniha pun menjawab, aku percaya padamu. Maaf karena telah menuduhmu. Mahmud pun menjawab, tidak apa-apa. Kita adalah keluarga. Mari kita makan. Seniha pun akhirnya mau makan. Özür dilerim seni suçladığım için. Biz bir aileyiz. Ah pardon. Sultanım.